Kota ini dulu begitu ramai, lampu malam menyala terang, musik terdengar di setiap sudut, dan ribuan orang datang silih berganti. Tapi kini semuanya tinggal kenangan. Bangunan kosong, jalanan sunyi, dan suasana mencekam menjadi saksi kejayaan yang telah mati. Inilah kisah kota mati yang pernah hidup. Marina City Batam. Marina City adalah kawasan wisata dan hiburan yang pernah sangat terkenal di Batam pada akhir 1980-an hingga 1990-an. Tempat ini berada di daerah pesisir dan dulu dikenal sebagai pusat hiburan malam yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama dari Singapura karena jaraknya dekat dengan Batam, yang membuat Marina City terkenal. Banyak hotel, diskotik, bar, karaoke, dan tempat hiburan malam. Menjadi salah satu pusat perjudian ilegal dan dunia malam terbesar di Batam pada masanya. Kawasannya dibangun megah dan modern untuk ukuran zaman itu. Banyak wisatawan datang menggunakan kapal feri dari Singapura. Namun, setelah pemerintah memperketat aturan terhadap perjudian dan hiburan malam, kawasan itu mulai kehilangan pengunjung. Banyak usaha tutup, bangunan ditinggalkan, dan ekonomi di area tersebut menurun drastis. Beberapa alasan Marina City menjadi sepi. Penutupan aktivitas perjudian. Perubahan aturan pemerintah. Persaingan dengan kawasan wisata lain di Batam. Banyak investor menghentikan proyek mereka. Sekarang sebagian area Marina City masih ada yang digunakan, tetapi banyak bangunan kosong dan terbengkalai. Karena suasananya sunyi dan bangunannya tua, tempat ini sering disebut kota mati oleh orang-orang di internet. Tempat ini juga sering dijadikan lokasi fotografi urban, konten YouTube horor dan eksplorasi bangunan kosong, cerita misteri dan legenda lokal. Walaupun terlihat menyeramkan di beberapa bagian, Marina City sebenarnya adalah bekas kawasan hiburan yang mengalami kemunduran ekonomi dan ditinggalkan seiring perubahan zaman. Perum Karawang Baru. Perum Karawang Baru adalah sebuah kawasan perumahan besar yang pernah direncanakan menjadi proyek hunian mewah dan modern pada era 1990-an. Tempat ini sering disebut orang sebagai salah satu kota mati di Indonesia karena banyak bangunannya terbengkalai dan tidak dihuni. Perumahan ini mulai terkenal pada masa pemerintahan Orde Baru. Kawasan tersebut dikaitkan dengan bisnis dan proyek milik Tommy Soeharto, sehingga masyarakat sering menjulukinya sebagai kota mati Tommy Soeharto. Awalnya proyek ini dibangun dengan harapan menjadi kawasan elit. Jalan dibuat lebar. Banyak rumah dibangun dalam jumlah besar. Infrastruktur dirancang modern untuk zamannya. Lokasinya strategis dekat kawasan industri Karawang. Namun setelah krisis ekonomi Asia tahun 1998 dan runtuhnya Orde Baru, proyek tersebut mengalami banyak masalah. Pendanaan berhenti. Penjualan rumah menurun drastis. Banyak proyek pembangunan dihentikan. Sebagian rumah tidak pernah selesai dibangun. Akibatnya, kawasan itu menjadi sepi dan terbengkalai selama bertahun-tahun. Banyak rumah kosong dipenuhi semak-semak dan bangunan rusak karena tidak dirawat. Karena suasananya sunyi dan penuh bangunan kosong, tempat ini sering dijadikan lokasi eksplorasi urban. Dibahas dalam video misteri dan horor. Disebut sebagai simbol proyek besar yang gagal. Meski begitu, beberapa bagian Karawang kini sudah berkembang pesat sebagai kawasan industri modern. Tetapi cerita tentang Perum Karawang Baru tetap dikenal sebagai salah satu kisah proyek perumahan terbengkalai paling terkenal di Indonesia. Gunung Sinabung. Gunung Sinabung adalah gunung berapi aktif yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.460 meter dan menjadi salah satu gunung api paling terkenal di Indonesia karena erupsinya yang berkepanjangan. Selama ratusan tahun, Gunung Sinabung sempat dianggap tidak aktif. Namun pada tahun 2010, gunung ini tiba-tiba meletus setelah lama tertidur. Sejak saat itu, erupsi terus terjadi dalam beberapa tahun berikutnya. Dampak erupsi sangat besar bagi warga sekitar. Abu vulkanik menutupi desa-desa. Banyak rumah rusak. Lahan pertanian hancur. Warga harus mengungsi demi keselamatan. Beberapa desa di sekitar lereng gunung akhirnya ditinggalkan karena dianggap berbahaya untuk dihuni. Desa-desa kosong itu kemudian sering disebut sebagai kampung mati karena rumah, sekolah, dan bangunan lain dibiarkan tanpa penghuni. Suasana di wilayah terdampak terlihat sangat sunyi. Jalan dipenuhi abu. Rumah kosong mulai rusak. Pepohonan mengering akibat panas dan abu vulkanik.
Salah satu peristiwa paling menyedihkan terjadi ketika awan panas dan letusan menyebabkan korban jiwa di sekitar kawasan gunung. Meskipun berbahaya, tanah di sekitar Gunung Sinabung sebenarnya sangat subur. Sebelum erupsi besar terjadi, banyak warga hidup dari pertanian seperti sayur, jeruk, dan kopi. Kini beberapa warga telah direlokasi ke tempat baru oleh pemerintah, tetapi cerita tentang desa-desa kosong di sekitar Gunung Sinabung masih sering menjadi dokumenter, konten eksplorasi, dan pengingat tentang dahsyatnya kekuatan alam. Kampung Mati Majalengka. Kampung Mati Majalengka adalah sebutan yang diberikan masyarakat untuk sebuah kampung kosong yang ditinggalkan penghuninya hingga menjadi sunyi dan terbengkalai. Tempat ini dikenal di internet karena suasananya yang sepi, rumah-rumah kosong, dan cerita misteri yang berkembang di masyarakat. Dulu kampung tersebut dihuni seperti desa pada umumnya. Ada rumah warga. Aktivitas pertanian berjalan. Anak-anak bermain dan masyarakat hidup normal. Namun seiring waktu, banyak warga mulai pindah meninggalkan kampung itu. Ada beberapa alasan yang sering disebut. Faktor ekonomi dan sulitnya pekerjaan. Lokasi yang dianggap kurang strategis. Sebagian warga pindah ke kota untuk mencari kehidupan lebih baik. Muncul cerita mistis yang membuat tempat itu semakin dijauhi. Karena semakin banyak rumah kosong, suasana kampung menjadi sangat sunyi. Bangunan mulai rusak, ditumbuhi semak, dan tidak terawat. Di media sosial dan YouTube, tempat ini sering disebut Desa Mati, Kampung Berhantu, lokasi eksplorasi misteri. Banyak konten kreator datang untuk merekam suasana kampung yang gelap dan menyeramkan, terutama saat malam hari. Cerita-cerita mistis seperti suara aneh atau penampakan sering muncul dari cerita warga dan pengunjung, walaupun tidak semuanya bisa dibuktikan. Sebenarnya, fenomena kampung kosong seperti ini juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, biasanya karena perpindahan penduduk dan perubahan ekonomi. Namun karena suasananya yang sunyi dan penuh bangunan kosong, Kampung Mati Majalengka menjadi terkenal sebagai salah satu kampung mati paling misterius di Jawa Barat. Pondok Lembah Halimun. Pondok Lembah Halimun adalah kawasan perumahan dan villa yang pernah direncanakan menjadi tempat hunian serta wisata pegunungan yang mewah. Lokasinya berada di daerah berhawa sejuk dekat kawasan alam Sukabumi. Pada awal pembangunannya, proyek ini terlihat sangat menjanjikan. Dibangun di kawasan pegunungan yang indah. Dirancang menjadi kompleks villa dan perumahan elit. Memiliki jalan dan bangunan yang cukup modern untuk zamannya. Ditujukan sebagai tempat istirahat dan wisata. Namun seiring waktu, proyek tersebut mengalami kegagalan pengembangan. Banyak bangunan tidak selesai dibangun, sementara sebagian yang sudah jadi akhirnya ditinggalkan. Beberapa faktor yang sering disebut menjadi penyebab terbengkalainya kawasan ini. Masalah pendanaan proyek. Kurangnya pembeli dan penghuni. Perawatan kawasan yang berhenti. Akses dan pengembangan yang tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, kawasan ini berubah menjadi sangat sunyi. Rumah dan villa kosong mulai rusak. Bangunan dipenuhi lumut dan semak-semak. Jalanan menjadi sepi tanpa aktivitas. Karena suasananya berkabut dan berada di daerah pegunungan, tempat ini terlihat sangat menyeramkan terutama saat sore atau malam hari. Itulah sebabnya banyak orang menyebutnya sebagai salah satu kota mati atau kawasan terbengkalai paling misterius di Jawa Barat. Sekarang Pondok Lembah Halimun sering dijadikan lokasi eksplorasi urban, konten YouTube horor dan misteri, tempat fotografi bangunan terbengkalai. Walaupun terkenal dengan cerita mistis, sebenarnya tempat ini adalah contoh proyek properti besar yang gagal berkembang dan akhirnya ditinggalkan.